Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di tengah hujan yang begitu besar, saya bisa bersilaturahmi dengan para sesepuh saya jauh-jauh dari Cirebon ke Bogor, atau tepatnya ke Kampung Jelatreng, Kabupaten Bogor. Saya alhamdulillah bisa bertemu dengan pimpinan pondok pesantren Al-Zikro wal Barokah, dan saya juga bertemu dengan sesepuh-sesepuh lainnya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu yang samping kanan saya. Assalamualaikum, Dek. Ini Kiai Lukman Abai, pimpinan Majelis Zikir. Pada tayangan kali ini kita akan mengeksplor tentang fenomena yang sekarang lagi ngetren, yaitu fenomena tentang santet atau sihir. Nanti kita coba kita coba bongkar apakah sebetulnya sihir atau santet itu ada, lalu bagaimana cara mengantisipasi terhadap terhadap santet itu. Lalu kalaulah kemudian sudah terkena santet, bagaimana cara mengobati atau mengantisipasinya. Baik, kita sekarang coba tanya sama Kiai Lukman Abai tentang fenomena santet tadi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu apakah sebetulnya santet itu ada atau tidak, Kiai? Ya. Sebetulnya santet itu ada. Memang dari sejak zaman dulu itu ada santet itu, bukan hanya untuk sekarang aja. Dari zamannya para nabi Rasulullah itu ada. Di mana sumber datangnya itu sihir? Dari orang-orang yang merasa jolim terhadap seseorang. Mereka tukang santet atau nabi tukang sihir tersebut ini, mereka yang benar-benar sudah tidak mengenal kepada Allah. Tukang sihir ini yang benar-benar sudah tidak mengenal kepada Allah sama sekali. Sudah luar garis. Sedangkan sihir tersebut ini memang mengabdinya bukan kepada Allah, mengabdinya kepada benar-benar setan. Karena setan tersebut ini memang sangat luar biasa, mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya. Tapi kalau memang kita kuat iman kita tersebut ini, insya Allah. Sedangkan ajaran Rasulullah, al-imanu mangsalamana bilisanihi wa yadi. Sesama umat muslim ini harus saling menyelamatkan tangan dan lisannya. Nah itu orang muslim, nah itu orang Islam. Nah kalau saling mencelakakan sesama muslim, itu bukan orang Islam, cuman hanya namanya saja Islam. Santet itu memang ada, Pak. Santet itu yang sangat luar biasa. Dari mana sih asal sumber santet itu? Yang tadi saya katakan, santet ini memang sumbernya dari orang-orang yang mempunyai sifat syirik, dolim kania terhadap seseorang. Dengan bagaimana cara mempraktekkan santet itu? Itu sangat luar biasa. Santet itu terbikin atau terbuat dengan sihir. Dengan sesuai dalilnya ini, sihru wa karihu wa haripun hadi dawati mustajabati. Sihir ini yang sangat mustajab, dimustajabkan sama Allah. Karena memang kenapa? Dengan sesuai dengan ajaran tersebut ini. Bagaimana cara untuk mempraktekkan sihir tersebut ini? Sihir ini mempunyai 41 macam sihir. Yang kena guna-guna, yang busung, yang kena ganggaong, yang engkrek, yang teluh caruluk, yang gatal-gatal, itu bermacam-macam. Jadi intinya santet itu ada beragam nama ya, Kiai? Bermacam-macam, 41 macam. Makanya banyak orang yang stroke ringan, itu kenapa sihir? Loh, kalau kita bawa intinya berobat, sihir itu memang sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara mengatasi sihir ini? Harus benar-benar kepada orang yang bisa, yang mengerti, dan yang memahami tentang masalah sihir. Sebab sihir ini kalau dipraktekkan sama dukun-dukun sihir, dukun-dukun santet, seperti pisau. Seperti pisau, gitu. Sihir, wakarihu, waharipu. Wakarihu ini, kari ini angin, gitu. Waharipu ini pisau kecil. Nah, pisau kecil ini kalau kita praktekkan, ini pisau ini ditaruh di atas kain putih, gitu. Lalu dibacakan doa sama ahli tenun ini. Lalu pisau ini akan terbang nanti. Akan terbang kepada siapa mereka terbang tersebut ini? Targetnya ya? Targetnya. Umpamanya mereka ini punya musuh intinya di depan rumah tetangga misalkan gitu. Pisau ini dipergunakan sama mereka.
Ditiup dengan wakarihu, terbang pisau ini. Lalu kemudian setelah terbang, masuklah ke dalam rumah orang. Kata Nabi ke atas genteng orang dengan suara seperti petir. Budak! Seperti itu. Pecahlah. Jadi pisau tersebut ini mengandung racun. Pecahlah racunnya. Bermacam-macam nanti. Bisa menjadi binatang kupu-kupu, bisa menjadi ular, kalajengking dan kelabang, dan sebagainya. Lalu ketika kelabang tersebut ini dibunuhlah sama yang punya rumah tersebut ini. Nah, mereka berarti yang kena apes. Nah, pisau ini akan kembali nanti kepada yang punya nanti. Lalu kemudian yang punya tersebut ini, yang kain putih ini akan dibuntal nanti. Mereka bentuk seperti orang. Ada tangan, dan ada kepala, ada kaki, semua ada. Nah, lalu kemudian pisau ini untuk menusuk. Apabila pisau ini ditusukkan ke dalam perut ini, gitu. Lalu perutnya akan kembung. Besar. Perut itu akan besar. Nah, kemudian setelah dicabut, mereka ini akan kempes. Dan mereka hebatnya, ketika orang yang mengobati orang sakit tersebut ini, mereka akan cabut. Seperti tidak merasakan sakit. Tapi ketika orang yang mengobati tidak ada, ditusukkan kembali. Nah, bagaimana kalau sudah ditusukkan seperti ini, tidak dicabut-cabut, sangat luar biasa. Orang kesakitannya luar biasa. Itu seperti itu. Lalu harus bagaimana cara mengatasinya? Harus kepada orang yang paham dengan sihir. Harus kepada orang yang benar-benar ilmunya matang, yang benar-benar ilmunya diridhoi sama Allah. Nah, itulah untuk melawan sihir. Bukan hanya intinya ala kadar dengan hanya doa-doa saja, bukan. Gitu. Doa memang sangat mustajab doa ini. Doa hanya hak Allah yang mempunyai. Tapi di samping hak kita harus bersyariat. Kepada siapa kita bersyariat? Oke, kan ada fenomena lain. Iya. Santet yang saya tahu. Iya. Ketika misalnya si dukun atau apalah namanya melakukan proses santet terhadap seseorang. Iya. Lalu kemudian yang ngobatin itu ternyata ilmunya, katakan yang ngobatin santet ilmunya lebih tinggi, maka santet itu akan kembali ke yang bikin. Itu Ya. betul atau tidak? Betul, memang akan kembali kepada yang bikin. Tapi yang punya santet ini lebih paham. Itu, lebih paham. Ketika ada yang mengobati tersebut ini, nah mereka ini akan dicabut nanti. Itu, seolah-olah yang punya sihir ini seolah-olah tidak melawan. Seperti itu, tidak melawan. Karena kenapa? Ini orang yang sakit tersebut akan diobati. Tapi pisau ini dicabut. Jadi yang sakit ini akan merasa sembuh. Ketika yang mengobati sudah tidak ada, lalu kemudian sama mereka ini akan ditusukkan lagi nanti. Akan ditusukkan lagi ke bagian mana yang mereka akan tusukkan. Ke bagian kepala nanti akan sakit kepalanya. Ke bagian perut nanti akan kembung perutnya. Ke bagian kaki nanti akan lumpuh, tidak bisa jalan. Ke bagian tangan pun sama, seperti itu. Karena sihir ini menutup peredaran darah. Seperti itu. Nah, dikarenakan memang sihir ini, ketika sama orang tersebut ini, sama keluarga yang sakit ini dibawa ke rumah sakit. Oh, ini penyakitnya tidak ada penyakit apa-apa. Gitu. Nah, ini disinilah sihir, kehebatan sihir. Seperti itu. Makanya dengan cara melawan sihir tersebut ini, harus mempunyai orang yang mempunyai ilmu yang telah diberikan nanti diwariskan sama guru atau nabi sama kiai tersebut ini. Harus apa untuk melawan sihir ini? Harus dengan doa yang benar-benar sangat mustajab. Makanya di situ ada doa yang sangat mustajab. Allahumma ya bizabaliyati, Allahumma ya qadijal hajati, Allahumma ya hilal musilati. Seperti itu. Untuk kenapa? Untuk mengatasi sihir-sihir tersebut. Seperti itu. Dengan apa cara untuk mengalahkannya? Dengan penghancur sihir. Tuh. Yang telah diturunkan atau diwariskan oleh Rasulullah. Itu yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Hancurkan sihir. Dan juga kepada masyarakat, jangan merasa takut dengan sihir. Kita punya Allah kok. Gitu. Jangan sekali-kali kita merasa takut dengan sihir. Munajat kepada Allah, muntang kepada Allah. Semua hak Allah. Tapi Allah sifatnya Rahman Rahim. Yang baik pun disayang, yang jahat pun disayang. Allah tidak pilih kasih seperti itu. Makanya kita harus mengatasi dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua ini. Ya. Banyak doa-doa yang harus kita jalankan seperti itu. Apakah santet itu ada masa kadaluarsanya? Tidak. Misalnya begini, ketika si dukun itu melakukan penyantetan terhadap seseorang misalnya, apakah kemudian si dukun itu memberikan waktu sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, kalau misalnya tidak tertangani lalu kemudian yang disantet meninggal? Itu santet seperti itu intinya. Jadi sebetulnya memang Ustaz, dia punya target. Yang menyantet ini punya target. Biasa yang lebih hebat itu yang mempunyai sendiri, bukan beli. Nah, kalau beli ini target 41 hari target orang kena santet. Tuh,
Umpamanya beli santet nih, umpamanya 50.000 kasarnya. Begitu beli santet 50.000, saya punya musuh siapa, si A. Nah minimal ini harus punya target, harus merasa orang tersebut ini tersakiti dengan sihir ini, dengan pisau ini, tersakiti. Kalau memang sudah merasa tersakiti, ada orang yang mengobati, dan mereka tersebut ini yang awalnya beli tidak mampu beli lagi, ya sudah selesai. Tapi kalau memang yang belinya tetap masih punya uang, masih beli juga terus, beli terus, habisin sampai habis. Tuh. Artinya kalau misalnya si orang yang membayar dukun untuk menyantet orang, dia kuota uangnya terbatas, tidak sampai, katakanlah kasar-kasarnya, si yang disantet mati. Tinggal tergantung targetnya. Harus dimatikan apa harus dihancurkan saja, apa harus bikin sakit saja. Ada sesuai dengan perjanjian. Kalau memang harus dihabiskan hari itu juga, insya Allah akan habis. Walaupun ini kekuasaan Allah, karena Allah sudah sifat Rahman Rahim. Seperti itu. Menangani korban santet itu Sangat luar biasa. Sudah beberapa intinya yang saya tangani seperti itu. Tapi alhamdulillah, bukan 1 kali 2 kali saya menangani orang yang kena santet, orang yang kena teluh. Seperti itu, alhamdulillah. Makanya dari watas ini saya sangat bukan membenci saya, dan juga bukan menantang kepada orang yang punya santet. Tujuan saya untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang orang punya santet tersebut itu. Bukan menantang saya. Untuk mereka tersebut ini, hentikanlah santet itu. Hentikanlah berbuat jolim kepada seseorang. Karena dilarang oleh ajaran Allah. Karena dilarang oleh Allah kita menjolimi seseorang. Seperti itu. Oke, saya ingin lebih tegas. Iya. Ya berdosa yang nyantet sudah tentu berdosa. Sangat berdosa. Tapi pernah nggak Aki ngobrol atau katakanlah menerima curhat dari korban santet, Iya. lalu kemudian korban santet itu menunjuk misalnya ini yang nyantet itu Saya tidak pernah mengatakan ketika ada orang sakit datang ke tempat saya ini mau berobat. Mereka menanyakan, ini saya kena guna-guna orang ini. Saya tidak akan pernah berbicara atau nanti mengatakan kamu disantet seseorang. Tidak seperti itu. Karena itu dilarang juga oleh agama, oleh hukum. Intinya kamu sakit, intinya. Nah kita obati. Allah memberikan obat. Karena sesuai dengan innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ilallah. Allah memberikan perkara itu 5. Yang satu perkara umur ya, hak Allah. Yang kedua perkara sehat dan sakit, hak Allah. Yang ketiga jodoh, hak Allah. Yang keempat rezeki, hak Allah. Yang kelima maut, hak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya. Hanya Allah yang mengambilnya. Seperti itu. Gitu. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Ya. Terima kasih.